ini ya, menurut saya konteks bertaruh nyawa tadi selalu dengan didramatisir. Fakta banyak Gojek, salah satu ojol ya, mereka punya risiko kematian yang tinggi juga di jalan, kan tabrak bisa segala macam. Lalu polisi, tentara, kan risiko apa nyawanya juga ada gitu. Jadi gimana ya? Ini Bli, kalau emang langsung mending langsung ngomong Bli sama dia. Tentaranya. Udah Bli, langsung ngomong aja Bli, langsung ngomong. Yes. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Malam. Nah Bli, kengen kabari. Kengen. Iya, becik. Oke Pak, ini Pak Tentara saya mau tanya ini. Bapak sekarang kan kemarin di mana di timur ya? Di timur ada relawan ditembak itu mana Pak? Natuna. Apa? Itu kemarin ada relawan ditembak katanya. Kita sempat nge-post berita itu, ada yang ditembak sama kelompok bersenjata gitu. Dokter Tirta sempat nge-post yang lalu di Instagramnya. Bahas Wisma Atlet ngapain relawan tembak? Ya kan kita sedang membahas risiko pekerjaan, Pak. Kita sedang membahas risiko pekerjaan. Jadi semua risiko kematian dalam OJL semua. Risiko. Ya, pilot, supir bus, supir truk. Iya. Jadi semua kerja ada risiko. Relawan yang meninggal di mana? Di Timur ya, ditembak. Bisa dijelaskan. Bapak bayar cek enggak. Jadi biar tentara itu. Resiko semua kerjaan kan ada risiko. Tentara ya otomatis resiko mati, kita masuk tanda tangan mati. Termasuk di sini sama. Di sini saya pengendali lapangan di rumah sakit darurat COVID-19. Jadi semua medis, paramedis ya. Saya dokter juga Bli. Saya tentara, dokter. Ya. Sama seperti Pak Terawan. Ya. Terus kemudian pengalaman saya mulai Pulau Natuna, pertama kali ketemu orang itu yang dari Wuhan, kemudian dari Pulau Sebaru, ABK itu yang mayoritas teman-teman Bali semua itu. ABK yang dari World Dream maupun Diamond Princess, teman-teman saya semua. Di Bali saya sudah tambah teman ratusan orang itu. Kemarin di Pulau Sebaru. Ya, terus nggak ada masalah sampai sekarang mayoritas yang dirawat di sini ABK juga mayoritas Bali, teman-teman Bali semua. Dan semua jadi teman saya. Nah, semua udah pulang, sudah sehat negatif, sudah di kampungnya masing-masing. Ya berkat kita di sini. Ya. Tadi saya sempat ketemu sama beberapa sama mereka. Ya, ngomong aja, kenal Letkol Arifin nggak yang dirawat di Wisma Atlet, ya di Wisma Atlet di Sebaru, Pulau Sebaru, nggak ada yang nggak kenal saya. Dan menjadi teman. Saya kalau ke Bali semua sudah, semua sudah mau jemput itu 100 orang. Kenapa Bli? Di Wisma Atlet. Suaranya putus, Pak. Ya gimana? Apa yang ditanyakan? Ya seperti kalau di sini kerjanya jelas. Kerjanya kita jelas. Di sini organisasinya gugus tugas ya. Saya mau bicara sama Dokter Tirta aja Pak ya. Saya lebih konteksnya lebih nyambung sama Tirta aja. Ya enggak ini. Saya dokter juga kok. Saya justru Dokter Tirta bukan pengendali rumah sakit sini. Kalau tanya masalah rumah sakit Wisma Atlet, COVID-19, semua pasien-pasien yang ada di sini, tanya saya. Saya udah 4 bulan. 4 bulan. Bapak gaji, masalah gaji. Beli, masalah gaji gini. Tak terangkan masalah gaji. Ya. Saya ini tentara gajinya cuma 7 juta, Beli. 7 juta. Ya. Saya dinas di sini meninggalkan praktek sebulan saya dapat 100 juta. Ya. Ya, saya ortodontis. Saya praktek ya. Artinya itu saya kesampingkan karena untuk negara dan rakyat kita. Ya. Untuk menyembuhkan mereka itu namanya tentara itu kepentingan rakyat di atas segalanya. Nah, itu bro. Jadi jangan berbicara masalah insentif apa tadi itu. Sampai sekarang ini, sampai detik ini, saya belum menerima yang namanya insentif itu. Dan saya tidak pernah mengharap. Ya. Jadi yang di sini relawan di sini
semua saya kendalikan. Kalau masalah makan cukup, tapi kalau masalah insentif, ya hanya Tuhan yang tahu. Kalau dikasih kita terima, enggak ya tidak masalah. Itu beli, itu beli tentara kita merah putih beli. Kalau saya untuk rakyat, kehadiran tentara nih untuk rakyat. Saya tidak ketemu keluarga 4 bulan, tidak masalah beli. Nah, apa yang lagi ditanyakan? Gaji nggak jelas, sudah nggak ada gaji. Gaji ya gaji tentara. Ya? Loh, ini tadi konteksnya relawan sama dokter, kok Bapak jadi ikut-ikutan marah? Ya tadi masalah gaji. Ya tadi ngomong-ngomong masalah gaji tadi. Insentif orang tadi. juga sekarang semua bahasanya begini loh Pak. Rakyat kelas menengah ke bawah itu, mereka tuh ketika mereka mencoba survive, mereka berjuang, mereka tuh nggak dapat jaminan pensiun. Beda sama Bapak. Jadi jangan mungkin kita membangun. Rakyat juga harus didengarkan aspirasi mereka tuh hanya mencoba bertahan hidup. Kalau relawan di sini semua kita dikendalikan oleh kita juga, karena di sini main body-nya adalah operasi militer selain perang. Untuk kemanusiaan main body-nya ada tentara di sini. Organisasinya gugus tugas, ya Panglima Kodam ini sebagai Kogas Gapatnya kalau tahu beli. Jadi ini organisasinya jelas di sini. Jadi bukan ecek-ecek, ya. Jadi di sini kita kerjanya jelas, ya. Semua clear dan tidak ada masalah. Ya teman-teman beli, coba tanya saja. Nanti tak kasih kontaknya lah. Semua teman beli nanti tak kasih. No, ada grupnya saya, WA. Alumni Wisma Atlet, alumni Pulau Sebaru, saya masih ada ratusan orang Bali. Kalau mau ketemu beli untuk menyampaikan pengalaman mereka, bagaimana dirawat di sini, ya itu nanti sampaikan ke mereka. Tak suruh nemui beli rumahnya mana, tak suruh ngadep ke beli nanti. Pasien yang sembuh, yang negatif, bahkan beli tahu nggak? Mereka punya perkumpulan mensupport kita kemarin itu, ngirim APD, ngirim donasi dari orang-orang Bali di Pulau Sebaru itu. Bali, kain orang-orangnya CS sama saya, ya orang-orangnya mudah dikendalikan. Itu beli. Jadi mereka puas. Ya. Dan masyarakat juga. Kami nggak pernah. Ya, kita nggak pernah lah beli. Kalau di sini kita tugas itu ikhlas. Jadi semua bahkan kiri pun ya, orang yang jalan kaki ke sini pun kita layani dengan baik. Jadi mau jalan kaki, mau naik motor, mau naik Mercedes, semua kita perlakukan sama di sini. Ya. Ini sudah di luar konteks nih Pak. Maaf saya potong. Ya, apa sekarang konteksnya apa? Ya, oke, apa? Ini dialog saya sama Pak Tentara berarti ini. Ya nggak apa-apa. Kita kan teman. Rakyat itu teman saya. Nggak ada masalah beli. Kita ngomong santai aja. Oke beli. Ya, yang tentang itu kan banyak tuh rakyat-rakyat yang ngadu ke saya. Ketika mereka mereka punya keluarga atau relasi, mereka sakitnya itu belum tentu COVID itu. Lalu mereka masuk rumah sakitnya itu memperlakukan SOP COVID. Lalu akhirnya dites ternyata negatif karena misalnya contohnya nih, ini ada beberapa kasus. Contohnya bapaknya dia sakit jantung, tapi dites COVID, jadi harus nunggu berapa minggu untuk hasil tesnya keluar. Selama nunggu hasil tesnya itu sakit jantungnya itu nggak ditangani sama rumah sakitnya. Lalu semua biaya dari pengobatan segala macam sampai penguburan itu ditanggung sama keluarganya, keluarga bapak yang meninggal ini. Seharusnya kan itu ditanggung oleh negara. Jadi kasus-kasus kayak gini sebenarnya, dan ini bukan cuma 1-2, banyak banget yang terjadi di Indonesia di lapangan ya, terjadi seperti itu. Mungkin Bapak Tentara bisa menjelaskan. Itu di mana beli? Kejadiannya di mana? Kalau di Wisma Atlet nggak ada seperti itu. Jadi di Jakarta ada laporan. Di mana di Bali ada, tapi di Bali nggak sampai meninggal. Cuman terus di daerah lain saya nggak akan bongkar karena mereka bilang ke saya tolong jangan bongkar identitas kami karena mereka takut takut dipelintir oleh media segala macam. Cuman sekarang kan media bagus gitu Pak. Aslinya gini beli, kalau pemerintah yang berhubungan dengan COVID-19, yang khusus dengan COVID-19 itu memang semua dibiayai oleh negara beli. Jadi termasuk di Wisma Atlet ataupun di rumah sakit umum daerah, ya. Itu dibiayai oleh negara. Kemudian harusnya sampai penguburannya, ya semua itu dibiayai oleh negara. Nggak ada masalah itu. Artinya ambulan diantar, kemudian sampai penguburan, itu dibiayai oleh negara. Sampai penguburan pun. Tetapi kalau memang mungkin, ya ada yang mungkin laporan itu kan laporan harus jelas. Laporan itu harus jelas siapa, terus kemudian bisa ditindaklanjuti. Kalau memang ada rumah sakit
yang melantarkan, artinya ke pasien yang meninggal kemudian mereka tidak difasilitasi, yaitu ya rumah sakitnya termasuk salah kan gitu. Karena memang ya COVID-19 ini memang karena ini pandemi ya, jadi negara ini sudah mengeluarkan ya uang banyak lah untuk memang untuk rakyat, dan itu adalah gratis, sama dengan sisi ini mereka ada ya. Jadi jika saya masih terus harus dialog sama Pak Tentara, saya akan nekat aja, karena saya tujuan saya ini dialog sama Dokter Tirta. Tapi sepertinya Dokter Tirta kurang bisa mengimbangi jawaban-jawaban saya, dia harus cari backing. Oke lah. Oh ya enggak. Yang Bukan, Bli. Bukan enggak gimana, soalnya tadi kan urusan gaji. Kalau gaji ya, sama bawa tentara. Nah, kalau bawa gaji itu bukan kompetensi dari saya, Bli. Itu kompetensi komando lapangan. Nanti saya disekak, Bli. Soalnya saya nggak dapet. Kalau kan relawan. Kalau yang ngajuin resmi, yang itu nggak ngegas, Bli. Jadi Letkol Arifin tuh emang logatnya seperti itu, Bli. Jadi mohon maaf ya. Jadi kalau dari sini, saya klarifikasi nih. Iya, saya klarifikasi bentar. Kalau saya klarifikasi, kalau berkaitan dengan gaji atau insentif, itu saya langsung melemparkan ke komando lapangan yang emang mengendalikan semuanya. Tahu semua. Jadi kalau insentif dan kawan-kawan itu udah ada kebijakan dari atasan-atasan. Untuk pencairan ya yang tahu atasan-atasan. Kita mah yang penting kerja doang, benar nggak dong? Nah, kalau soal relawan yang lain, kayak relawan dari OKP, relawan saya kayak saya gini, saya sih udah ikhlas-ikhlas saja. Kita menghimbau untuk bekerja sama. Jadi kita di sini tuh kita gesernya bukan insentif. Jadi gini, kita di sini tuh kecewa. Kecewanya adalah kenapa kok dibenturin orang-orang yang nggak dapat uang di jalanan sama kita. Nah, kita di sini tuh nggak masalah soal uang gitu loh. Jadi kenapa kok yang di jalanan ojol-ojol kayak seolah-olah bilang dokter dapat gaji, resikonya sama. Kenapa kok kami di rumah aja, kami nggak dapat gaji, kami pengen keadilan loh. Kami nggak pernah ngangkat soal uang dari kemarin. Saya bingung isu itu keluar dari mana. Makanya di sini kita luruskan. Luruskannya adalah satu, tidak ada disebut insentif dan gaji berbeda. Nah, insentif itu khusus Wisma Atlet di